Halo Sobat True Stories, ayo merapat. Kali ini saya akan membicarakan tentang lelaki tertampan di muka bumi. Siapakah dia? Mungkin Sobat True Stories masih ingat pada tahun 2013 Arab Saudi menahan dan mendeportasi 3 pemuda asal Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pengusiran ini dilakukan karena ketiga pemuda tersebut terlalu ganteng. Tidak ada identitas mengenai ketiga pria tampan tersebut, namun salah satunya diketahui bernama Omar Borkan Al-Bala. Saya saat itu langsung googling dan memang tampaknya di atas rata-rata. Hai. Omar dan kedua temannya ditangkap saat menghadiri festival kebudayaan di Riyadh. Polisi syariah di kota itu atau Mutawin beralasan bahwa pemuda-pemuda tersebut dikhawatirkan bisa mengganggu kaum wanita setempat. Menurut Mutawin dikhawatirkan para wanita tidak bisa menahan diri dan tergoda oleh 3 pemuda tampan tersebut. Ketiganya langsung dideportasi ke Abu Dhabi. Wah, bisa bayangin ya, kalau sampai polisi turun tangan dan dianggap bahwa ketampanan mereka bisa menimbulkan kekacauan, berarti emang mereka benar-benar tampan banget. Wajar sih kalau perempuan lihat lelaki tampan jadi lupa diri. Masalahnya kita belum ketemu pria-pria macam itu ya guys. Jika Omar dan teman-temannya dideportasi karena terlalu tampan, bagaimana dengan Nabi Yusuf? Saking tampannya dia, 11 saudara laki-lakinya pun cemburu dan iri hingga membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kisah tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 19. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyinggung tentang bagusnya rupa Yusuf. Dalam kitab Al-Mahabah karya Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa Imam Muhammad bin Asyad berkata, pada masa Nabi Yusuf alaihi salam, penduduk Mesir pernah hidup tanpa makanan selama 4 bulan. Jika mereka lapar, mereka cukup memandang Nabi Yusuf sehingga ketampanannya membuat orang lupa akan rasa laparnya. Sulit membayangkan ketampanan Nabi Yusuf ini guys. Tapi yang jelas ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang tampan, atau kita jatuh cinta kepada seseorang, rasa lapar, rasa ingin melakukan sesuatu pun itu nggak ada sama sekali. Mungkin diibaratkan seperti itu. Bahkan istri majikannya yang bernama Julaiha sangat tergoda oleh Yusuf dan sangat berhasrat kepadanya. Saking tidak tahannya Julaiha sampai mendatangi Yusuf, tapi karena keimanannya Yusuf menolak godaan Julaiha. Julaiha yang marah karena merasa ditolak melaporkan kepada suaminya bahwa dia digoda oleh Yusuf. Tapi berkat adanya seorang saksi dan tidak cukup bukti, Yusuf dinyatakan tidak bersalah. Lalu kasus Julaiha ini menjadi viral ke seantero Mesir, bahwa Julaiha memfitnah Yusuf padahal Julaiha yang sangat menginginkannya. Julaiha yang merasa risih mengundang banyak wanita bangsawan ke rumahnya untuk jamuan makan. Lalu Julaiha meminta Yusuf berjalan ke tengah ruangan. Para tamu yang melihat ketampanan Yusuf sangat terkesima, hati dan pikiran mereka terlena. Bahkan saat itu para wanita yang memegang pisau untuk mengupas buah tanpa sadar mengiris-iris jari mereka. Pada akhirnya Julaiha mampu membuktikan kepada dunia bahwa siapapun perempuan yang melihat ketampanan Yusuf pasti akan jatuh cinta dan terbius oleh pesonanya. Bahkan saat para perempuan yang mengiris jari mereka pun tidak tersadar sama sekali. Ketampanan Yusuf digambarkan secara jelas di dalam Al-Quran. Bagaimana para wanita dan sosialita menganggap Yusuf bukanlah manusia karena terlalu tampan. Tapi tahukah engkau bahwa presentasi ketampanan Yusuf itu hanya setengah dari ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Muhammad Isnaul Kamil karya ulama besar Mekah pada tahun 1944 sampai 2004, Abu Syahid Muhammad bin Alwi Al-Maliki membuat prosentase ketampanan Rasulullah. Dikatakan jika Nabi Muhammad memiliki 50% ketampanan dari keindahan seluruh alam,
25% punya Nabi Yusuf, sisanya 25% dibagikan kepada seluruh alam raya termasuk ketampanan dan kecantikan manusia, keindahan alam, keanggunan hewan dan lain sebagainya. Jadi keindahan dan ketampanan, kecantikan seluruh jagat raya ini hanya 25% prosentasinya. Ya, 50% punyanya Muhammad, 25% Yusuf, 25% adalah milik kita semua. Termasuk indahnya bunga dan lain-lain. Jadi bisa dibayangkan seperti apa tampannya Muhammad. Namun yang membedakan, Nabi Yusuf diberi 10 hijab, sudah dibuka semua hijabnya selama di dunia. Sedangkan Muhammad baru 1 hijab yang dibuka, 9 hijab lainnya kelak akan dibuka di surganya Allah. Pasalnya, bila semua hijab Muhammad dibuka di dunia, orang yang melihat sang Nabi tanpa sadar akan mengoyak jantung mereka lantaran takjub dengan pesona ketampanan Rasulullah. Nah, itulah gambaran ketampanan Nabi Yusuf dan Muhammad. Semoga gambaran tersebut bisa mengingatkan kita agar tidak sombong dengan kecantikan dan ketampanan yang kita miliki. Jika Omar yang sangat tampan itu hanya 0,00000 sekian persen dari ketampanan Nabi, bagaimana dengan para lelaki tampan yang banyak yang kita lihat di layar kaca? Artis-artis cantik dengan tubuh yang molek itu pun kita sering mengucap subhanallah. Mereka sangat tampan, mereka sangat cantik. Bahkan banyak orang-orang yang histeris ketika melihat idolanya. Itu saja sudah membuat kita berdecak kagum. Sepertinya kita beruntung bertemu dengan orang yang sangat cantik atau orang yang sangat tampan. Kecantikan dan ketampanan hanya titipan Allah. Semoga gambaran tersebut membuat kita semakin cinta dan bersyukur dengan pemberian Allah dengan apa yang kita miliki. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan komen ya. Bye-bye.